Tanpa banyak kontroversi, tanpa banyak pro dan kontra, Jakarta terus membangun. Jakarta terus bergerak menuju kota global dunia. Mas Pram dan Bang Dul terus bekerja membenahi Jakarta dan meneruskan program-program yang sudah dirancang sebelumnya. Dalam 2 tahun berselang, di tahun 2027 nanti, Jakarta akan merayakan setengah abad usianya. Jakarta bakal berumur 500 tahun. Makanya, buat menandai momen penting ini, Jakarta pun bergerak semakin cepat buat mewujudkan diri sebagai kota yang maju dan semakin setara dengan kota-kota global dunia lainnya. Salah satu transformasi yang paling terasa terjadi di Blok M, terjadi di wilayah yang sangat populer buat anak muda lintas generasi ini. Salah satu penanda bahwa Jakarta sebagai kota global yang dinamis adalah rencana pengembangan kawasan Blok M yang terkenal itu. Memang sejak beberapa tahun lalu, sejak sebuah stasiun MRT berdiri, memudahkan puluhan ribu orang datang dan pergi dari Blok M setiap harinya, kawasan ini jadi hidup kembali. Daerah yang sempat kumuh ini karena menjadi salah satu terminal utama untuk bus Metro Mini dan angkutan umum lainnya, sekarang secara perlahan mulai bergeliat kembali. Dan uniknya adalah anak-anak muda kreatif yang pertama kali melihat potensi comeback dari Blok M ini. Awalnya, kafe-kafe kecil dan unik, tempat-tempat makan kecil yang viral, mulai bermunculan. Lalu muncul M Block, perubahan peruntukan rumah-rumah milik BUMN Peruri menjadi tempat ngumpul yang kekinian. Kafe-kafe dan restoran-restoran semakin ramai membuat kawasan yang dulu terkenal dengan lintas melawainya itu menjadi destinasi favorit anak-anak muda. Memang inilah keunikan dari Blok M. Lokasi ini jadi tempat penting anak muda lintas generasi. Para Gen X, orang-orang tua dari generasi Gen Z sekarang ini, mereka juga punya kenangan soal Blok M. Sejarah Blok M sendiri berawal dari perencanaan tata kelola oleh pemerintah kolonial Belanda di tahun 1940-an. Mereka ingin membangun kota satelit di kawasan Kebayoran, di selatan Jakarta. Mereka merancang pembangunan pemukiman elit berkonsep taman dalam bentuk blok-blok. Ada 17 blok yang dinamakan mulai dari Blok A sampai dengan Blok S. Di tahun 1968, Gubernur Ali Sadikin membangun sebuah terminal tepat di kawasan Blok M. Maka daerah ini pun berkembang menjadi pusat pertemuan dari berbagai daerah di Jakarta. Toko-toko dan pusat perbelanjaan mulai bertumbuhan, hingga kemudian hadir Mall Pasaraya, Mall Plaza Blok M, dan kemudian Mall Blok M Square. Di tahun-tahun 80 dan 90-an, kawasan Blok M menjadi populer ke seluruh pelosok negeri karena menjadi inspirasi banyak cerita yang diangkat ke layar lebar maupun layar kaca. Salah satu film yang populer berjudul Blok M, bakal lokasi Mejeng, yang dibintangi oleh aktris top pada masanya, yakni Desi Ratnasari dan Paramitha Rusady. Gara-gara film ini, banyak yang meyakini bakal lokasi Mejeng adalah arti sebenarnya dari Blok M. Sekaligus mengukuhkan daerah ini sebagai tempat mejeng dan nongkrong hits anak muda. Sekarang, Blok M kembali bergeliat, dan Mas Pram mencanangkan kawasan ini bakal hidup 24 jam dalam sehari. Orang-orang bakal bisa beraktivitas di Blok M kapanpun mereka mau. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah membuka taman-taman di sekitar Blok M sampai 24 jam sehari, non-stop. Fasilitas ini bakal melengkapi denyut Blok M yang memang tidak pernah berhenti, yang memang tidak kenal tidur. Nah, buat kamu yang bertanya-tanya, mengapa Jakarta, mengapa Mas Pram dan warga Jakarta tampak terobsesi dengan kehidupan 24 jam, dengan kota yang tidak pernah tidur, harus dipahami bahwa itulah memang denyut hidup dinamis di kota-kota besar, di kota-kota besar seperti Jakarta. Faktor iklim ikut mempengaruhi. Jakarta sebagai kota pinggir pantai yang panas memang kurang nyaman untuk aktivitas di siang hari. Makanya,
Di sini, pemandangan orang-orang berolahraga di malam hari atau anak-anak muda bertanding futsal pada jam 2 malam adalah hal yang biasa. Banyak warga Jakarta yang memilih beraktivitas dari sore ke malam, ketika udara sudah tidak terlalu panas dan ketika sinar matahari sudah tidak lagi terik menyengat. Faktor lain yang membuat kegiatan di malam hari populer adalah menghindari macet. Kita tahu dan kita paham betapa macetnya Jakarta di pagi dan sore hari, ketika orang-orang berangkat kerja dan ketika mereka pulang kerja. Makanya, gak sedikit warga yang menghindari jam-jam macet tersebut. Mereka memilih berpergian di siang atau malam hari dan berkegiatan hingga larut malam di Jakarta. Boleh dikata, Blok M adalah surga bagi mereka yang bagai burung hantu punya kecenderungan beraktivitas di malam hari. Di sini, banyak penjual makanan dan warteg yang buka sampai dini hari. Banyak tempat nongkrong sampai pagi. Banyak tempat olahraga di malam hari. Makanya, pas sekali membuat Blok M jadi pusat keramaian baru yang tiada pernah tidur. Dari sinilah, anak-anak yang bergerak di industri kreatif yang biasa begadang, mereka bisa membangun ekonomi baru buat kemajuan dan kesejahteraan. Jadi, gimana nih menurut kalian soal perkembangan Jakarta sebagai kota global ini? Tanpa banyak ribut-ribut, Jakarta terus melaju menyambut usianya yang ke-500. Boleh pose yang formal dulu nih ceritanya nih. Kami betul-betul ingin membuat Blok M Hub ini menjadi hub yang hidup 24 jam. Maka kenapa kemudian Taman Literasi ini termasuk yang dibuka 24 jam. Dan dalam waktu dekat, mudah-mudahan bulan depan atau 2 bulan lagi, Taman Leuser, Ayodhya, dan Langsat kita mulai pembangunan untuk disatukan menjadi taman dengan luas 6,2 hektar dan mempunyai jogging track, dibuka 24 jam bagi warga Jakarta.